Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau nge-review bebas ini ya guys ya, tentang gimana pengalaman dan experience aku nonton Thor Love and Thunder. Jadi di sini aku mau nge-rate kemudian nge-review gitu ya, apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka dari film ini. Kalau teman-teman mau tahu penjelasan detail lainnya, bisa nonton di video aku yang lain. Videonya sudah aku pin di kolom komentar ya guys. Jujur ya, film Thor Love and Thunder ini bagus, fun, dan aku enjoy banget nontonnya. Rate dari aku itu 9,5 out of 10. Banyak sih orang-orang yang nge-rate rendah film ini, tapi aku nggak peduli ya guys. Di bioskop kemarin juga rame orang yang nonton walaupun bukan musim liburan. Dan seperti biasa, hype-nya Marvel Studios khususnya Thor Love and Thunder ini bagus banget. Aku kemarin nonton sama teman-teman aku, semuanya puas, semuanya suka, enjoy. Karena memang ceritanya itu tidak terlalu terburu-buru dan nggak padat banget seperti Doctor Strange. Dan juga pengantarnya memperkenalkan si Gorr, hubungan Thor dan juga Jane Foster itu lumayan bisa lah untuk kita nge-refresh dan nostalgia kembali sebenarnya gimana nih kisah cinta mereka berdua ini. Khususnya teman-teman yang mungkin tidak mengikuti banget film Marvel dan langsung nonton Thor Love and Thunder, itu sedikitnya bisa paham dan mengerti lah, oh mereka ini pacaran, oh mereka ini ada hubungan cinta gitu. Nah sedih banget kemarin Doctor Strange nggak ditunjukkan ya, sedikit cuplikan dari WandaVision gitu. Jadinya orang yang awam banget nonton ini apa kok bisa begini, itu sih. Oke nih guys, coba kita denger ya pendapat teman-teman aku dan rate mereka ketika sehabis nonton film Thor Love and Thunder ini. Oke, let's check it out. Itu film Thor Love and Thunder-nya bagus, enak. Kalau ada rate lebih dari 10 bakal aku rate lebih dari 10. berarti 10. Yang bagusnya ini dibanding film Marvel keluaran tahun ini ya. Thor ini bisa dibilang untuk saya ini paling bagus. Oke, thank you. Filmnya sih ya namanya Marvel, seperti biasa saya Marvel ratingnya di atas 8. Tapi untuk khusus Thor nih bisa dibilang 9 lah. 9. Karena memang kayaknya dibandingkan film Marvel yang lain, maksudnya yang kayak dibandingkan dengan Doctor Strange, bahkan menurut saya ini lebih excited karena jalan ceritanya nggak buru-buru putus, gitu ya. nggak buru-buru, nggak putus terus. Banyak ini, nggak terlalu tegang, jadi ya seru lah. Santai lah ya. Banyak ininya, jokes-jokesnya. Oke, thank you. Mantap. Keren banget, sangat menghibur. Rate-nya dari 1 sampai 10 berapa? 9,8. 9,8. Almost perfect. Kalau dengan Doctor Strange kemarin gimana? Menurutku sih jauh ya, karena aku lebih suka jalan ceritanya si Thor ini. Oke, thank you. Thank you. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya pendapat dari teman-teman aku tentang film Thor Love and Thunder ini. Jadi memang rata-rata puas sih ya. Dan juga kalau kita bandingkan dengan film Marvel yang baru rilis yaitu Doctor Strange, memang ini tuh lebih enjoy aja gitu loh. Nggak buru-buru, nggak terlalu padat banget, deliver pesannya tersampaikan. Dan aku sangat suka banget musiknya itu loh yang digunakan di sini. Saat momen tegang, momen serius, momen komedi, momen menyedihkan, itu kayak betul-betul bagus dan bisa membawa penonton itu terhanyut ikut ke adegan itu. Beda sama Doctor Strange kemarin yang musiknya itu aku nggak banget ya. Musik sedihnya tuh nggak sedih, musik mencekamnya pun agak setengah-setengah. Aduh, pokoknya mohon maaf banget kalau dibandingkan dengan Doctor Strange, Thor Love and Thunder ini aku lebih suka ini. Memang sih rada nggak fair ya kalau kita bandingkan dengan Doctor Strange filmnya, tapi kan ini lebih kayak ke eksekusi di publiknya gitu ya teman-teman. Kalau soal CGI efeknya tentunya lebih banyak di Doctor Strange ya, dan lebih bagus dan lebih detail juga. Tapi kan ini lebih kayak ke eksekusi gimana film ini bisa tersampaikan dengan baik ke penonton, bagaimana pesan dan motivasi dari film itu yang bisa diambil dari orang yang nonton itu sehingga selesai kita nontonnya itu masih terbayang-bayang. Nah itu sebenarnya yang nggak boleh hilang dari sebuah film. CGI boleh bagus, efek boleh keren, tapi jangan sampai hilang roh atau soul dari si film itu guys. Tentunya kalian kalau punya pendapat berbeda ya monggo, nggak apa-apa ya. Namanya juga film, pasti subjektif banget, setiap orang berbeda-beda, tergantung gimana kita melihat dan perasaan kita ketika nonton film itu. Jadi kalau ada beda pendapat, it's alright, nggak apa-apa. Sebenarnya plot alur cerita yang diangkat di film ini tidak terlalu rumit dan complicated, sederhana dan mudah banget dipahami ya teman-teman. Dan memang sih kekurangan di film ini salah satunya itu penceritaan origin story dari Gorr itu sendiri ya. Komedinya juga sepertinya mendominasi banget, dan juga pembantaian Gorr di film ini itu nggak kelihatan ya gimana dia
membantai dengan sadis dan brutalnya para dewa seperti yang ada di komik. Nah, memang di mana-mana tidak ada yang sempurna ya, pasti ada aja yang salah atau miss di dalamnya. Dan juga kalau kalian perhatikan, Mike Titor atau Jane Foster itu seperti cepet banget ya bisa menguasai kekuatan Mjolnir, bisa berkelahi berantem, seperti menguasai jurus martial art juga. Padahal kan si Jane Foster ini bukan seorang petarung ya dahulunya, hanya sebagai ilmuwan saja. Jadi ini juga agak miss banget ya penceritaannya. Dan jujur ya, scene favorit aku yang favorit banget sepanjang nonton film Thor Love and Thunder ini adalah pada waktu di Omnipotent City di Gold Temple ketika para dewa itu berkumpul jadi satu di sini bersama dengan Zeus sebagai pemimpin acara ini ya teman-teman. Awalnya sih kita mikir kemarin ketika muncul Omnipotent City ini akan menjadi gambaran Olympus. Ternyata enggak ya. Olympus itu punya dimensinya sendiri, punya tempatnya sendiri. Namun Omnipotence ini dijadikan sebagai tempat untuk berkumpulnya gathering semua para dewa yang terkenal dengan Council of the Godheads. Nah, di sini aku suka banget karena di sini banyak banget guys dewa-dewanya. Ada dewa naga dari Shang-Chi, ada Dewi Bakpao atau Dewa Bakpao, itu lucu banget ya. Terus juga ada yang dari mitologi Jepang juga, ada dari mitologi suku Aztec yang juga nanti kita lihat sebagai originalnya Namor. Ada juga Dewi Isis yang sudah pernah kita lihat ya patung avatarnya di The Ennead series Moon Knight sebagai istrinya Osiris di versi MCU ya teman-teman. Dan aku lumayan sedikit kecewa ya, nggak ada interaksi antara dewa-dewa lain gitu loh. Ketika Thor berkata bahwa kita harus gathering, kita harus bersatu bersama membunuh atau menyerang si Gorr ini, para dewa-dewa ini, kayak nggak ada yang mau speak up gitu ya. Seharusnya adalah satu atau dua dewa yang mendukung si Thor ini. Masa dari seluruh dewa dari semua dimensi semesta nggak ada yang mau mendukung dia, itu agak aneh aja ya. Mungkin ada interaksinya cuman di cut maybe ya. Karena menurut aku penting banget deh ada interaksi di sini. Apalagi di sini ada Dewi Bas Black Panther, ada Dewi Isis dari mitologi Mesir, dan juga ada God of Aztec atau dari dewa-dewi Aztec ya teman-teman, yang akan jadi originnya dari Namor di MCU. Nah, pasti keren banget ya kalau mereka ini ada interaksi, tapi ya mereka cuma jadi penonton saja. Dan benar banget seperti apa yang banyak dikomentari oleh netizen, yaitu durasi di film ini menjadikan film ini menjadi film MCU dengan durasi paling singkat. Katanya sih gitu ya. Tapi memang bener sih, kayak singkat banget. Tiba-tiba jadi gini, tiba-tiba sudah gini, tiba-tiba sudah gitu. Tapi karena ini have fun dan menyenangkan, jadinya nggak terasa aja gitu guys. Kalau set momen aku di film ini tentunya di opening Gorr ya, ketika dia kehilangan anak perempuannya, dan juga kematian Jane Foster atau Mike Titor yang mengorbankan dirinya untuk tetap berjuang bersama Thor melawan Gorr. Dan juga di sini Gorrnya mati, dan ini tuh set momen banget sih. Momennya bisa ngebawa penonton banget sih guys. Apalagi sudah muncul Eternity di MCU ya guys. Aduh, gila sih Eternity ini. Aku nggak expect sih kalau ternyata Eternity ini betulan akan dimunculkan ya dalam wujudnya yang akurat banget dengan seperti di komik. Aku pikir hanya patung-patung saja seperti yang kita lihat di trailer maupun TV spot. Tapi ternyata di sini kita dapat bentukannya Eternity guys. Kolaborasi antara Valkyrie, Mike Titor, Thor, Korg, mereka itu pokoknya bagus ya interaksinya. Chemistry dan acting mereka ini dapat guys. Natalie Portman, Chris Hemsworth, Tessa Thompson, dan Taika Waititi sebagai Korg itu nggak kering ya. Mereka benar-benar bisa membangun dan nge-up atmosfer yang komedi juga serius di film ini. Sehingga kita yang nonton ikut terbawa suasana sedih, ikut suasana tegang, ikut suasana komedi, dan aku sepanjang film itu tertawa dan juga senyum-senyum sendiri ya, karena bagus banget. Dan juga semoga kita bisa dapat ya asal-usul origin story pedang Necrosword itu sendiri yang versi film MCU-nya. Karena kalau versi komik kita pasti semua sudah tahu ya bahwa ini berasal dari God of Symbiote Null. Cuman memang di film itu nggak terlalu dijelaskan nih dari mana origin story dari Necrosword ini berasal dari mana. Semoga next project bisa diketahui ya guys dari mana asalnya. Dan yang membuat aku bingung kenapa Zeus dan Hercules itu memiliki aksen Rusia ya teman-teman. Aku pikir aksennya itu akan British ataupun aksen Amerika seperti biasanya yang sering digunakan. Tapi ini tiba-tiba mereka berdua menjadi aksennya aksen Rusia. Nggak tahu deh agenda apa yang suka diselipkan oleh film-film Hollywood gitu ya guys. Terkait masalah durasi di film ini, rumornya durasinya itu sebenarnya 4 jam teman-teman. Tapi dipangkas dan di-cut menjadi 2 jam. Hal ini sih nggak tahu benar apa enggak, karena belum dikonfirmasi langsung oleh Taika Waititi ataupun pihak Marvelnya. Wah, kalau memang 4 jam berarti ini pasti keren banget ya, bisa ngeliat interaksi yang lebih lama mungkin antara para dewa di Omnipotent City, ataupun menceritakan gimana Jane Foster ini bisa menguasai kekuatan The Mighty Thor dan menjadi Thor yang sangat hebat. Pokoknya terlepas dari semua kekurangan, rate yang buruk, rate yang rendah di Rotten Tomatoes, aku
aku jujur sangat suka banget film ini dan ngerekomendasiin kalian untuk nonton film ini. Karena sejatinya film ini ya, kalau nggak ada adegan dewasanya ataupun adegan-adegan yang tidak pantas, ini bisa banget sih dibuat jadi untuk film anak-anak. Karena memang sekomedi dan sefun itu filmnya. Dan kayaknya ya, asumsi aku karena credit scene-nya menampilkan Hercules yang hendak balas dendam ke Thor, pasti next movie-nya akan berjudul Thor versus Hercules, Asgardian versus Olympian. Wow. Aduh, gak sabar banget ya. Tapi ya masih 2 tahun atau 3 tahun lagi ya. Pokoknya kita tunggu aja, semoga masih sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, paling itu ya sebagian besar yang aku highlight banget di film Thor Love and Thunder review aku ini. Intinya banyak banget bibit-bibit yang ditanam oleh Marvel Studios di film ini teman-teman. Dari mulai pedang Necrosword, Hercules, anak Eternity atau Children of Eternity yang kemungkinan adalah Singularity, penampakan dewa-dewi dari berbagai dimensi di Omnipotent City, Celestial, patung-patung entitas Cosmic Living Tribunal, The Watcher, Eon, Infinity, Lady Death juga terlihat, Jane Foster atau Mighty Thor yang masuk ke Valhalla, Lady Sif yang ditampilkan kembali di film ini pokoknya aku seneng banget ya. Akhirnya mereka bisa menampilkan Lady Sif, kostumnya akurat lagi dengan yang versi komik guys. Tapi sayangnya screen time-nya itu cepet banget ya teman-teman. Oke guys, thank you for watching my videos. Itu dia review dari aku. Semoga kalian belum nonton segera nonton ya. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.